Dela Wiranti. Hari ini kami akan menjelaskan tentang anatomi panggul dengan anatomi kepala bayi serta diameter pada panggul dan diameter pada kepala bayi. Dan mekanisme persalinan. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan anatomi panggul, diameter panggul, dan mekanisme persalinan. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu anatomi panggul. Jadi, panggul terdiri dari dua bagian. Yang pertama, ada bagian yang keras dibentuk oleh tulang dan yang lunak dibentuk oleh otot-otot dan ligamen. Jadi, tulang panggul terdiri dari 4 buah tulang. Yang pertama, tulang coccyx, yaitu 2 tulang pangkal paha, 1 tulang kelangkang, os sacrum, dan 1 tulang coccyx. 2 tulang panggul paha ada 2 bagian yang saling berhubungan. Yang pertama ada tulang usus, yaitu tulang ilium, tulang duduk yaitu tulang ischium, dan yang ketiga adalah tulang kemaluan, os pubis. Pertama, saya akan menjelaskan tulang usus atau os ilium. Nah, tulang ilium terdiri dari crista iliaca. Di depan crista iliaca terdapat tonjolan, yaitu spina iliaca anterior superior. Terus di bawahnya ada spina iliaca anterior inferior. Nah, di bagian belakang ada spina iliaca posterior superior, dan di bawahnya ada spina iliaca posterior inferior. Selanjutnya saya akan membahas os ischium. Nah, di os ischium ini terdapat linea terminalis. Nah, di os ischium ini ada tulang duduk yang tebal disebut tuber ischiadicum. Yang ini ya, tuber ischiadicum. Selanjutnya ada tulang kemaluan yang membatasi 2 buah lubang yang disebut foramen obturatum. Ini ya, tulang obturatum. Selanjutnya di sampingnya foramen obturatum terdapat mangkok sendi, yaitu acetabulum. Ini acetabulum. Tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut ramus superior os pubis. Ya. Sedangkan tungkai kemaluan yang berhubungan dengan tulang duduk ramus yaitu ramus inferior os pubis. Nah, ada ramus kiri dan kanan yang berbentuk segitiga yang disebut arcus pubis. Nah, di sini juga ada simfisis pubis dan tuberculum pubis. Oke, balik ke belakang. Di sini di bawah sipi tadi ada tekikan yang besar, yaitu incisura ischiadica mayor yang ini. Nah, ada juga tonjolan yang ini. Ini namanya adalah spina ischiadica. Terus di bawah sini ada juga. Nah, yang ini namanya adalah incisura ischiadica minor. Selanjutnya ada tulang kelangkang atau os sacrum. Yang ini ya teman-teman. Nah, yang berbentuk segitiga yang memiliki 5 ruas senyawa dan 5 ruas lubang yang disebut foramina sacralia anterior. Yang di atas lagi, di atas os sacrum terdapat tonjolan, yaitu promotorium. Yang ini ya teman-temannya, promotoriumnya. Kemudian di belakang bagian tengah yang terdapat cuat-cuat berduri, yaitu bisa kita sebut crista sacralis. Yang ini. Oke, yang terakhir adalah tulang tungging. Tulang tungging ini bisa kita sebut sebagai tulang coccyx. Nah, tulang coccyx ini yang ini. Jadi tulang coccyx ini adalah tulang tungging atau tulang yang mempunyai 3-5 ruas yang bersatu
Apabila saat persalinan, tulang koksigis bisa mobile atau bisa ke belakang sehingga ukuran pintu bawah panggul bertambah besar. Saya akan membahas diameter panggul. Yang pertama ada diameter pintu atas panggul. Di sini ada conjugata vera. Jadi conjugata vera ini membentang dari promotorium sacrum pertengahan atas sampai ke simfisis pubis. Nah, diameternya 11 cm. Selanjutnya ada transversa. Jadi transversa ini adalah bagian jarak terjauh antara linear terminalis pada salah satu dari dua sisi pelvis. Nah, jadi diameternya ada di 12,5 sampai 13 cm. Yang selanjutnya ada diameter oblik. Jadi diameter oblik ini dengan mengukur jarak antara artikulosacroiliaca yang ini kiri dan kanan ke tuberculum pubis. Nah, ini diameternya sampai 13 cm. Selanjutnya, di bagian tengah panggul ada bidang luas. Jadi bidang luas ini adalah membentang antara pertengahan simfisis tulang kelangkangan. Jadi di sini pertengahan simfisis, ini pertengahan simfisis ke tulang kelangkangan. Sini. Ya, jadi diameternya 12,75 cm. Terus bagian tengah panggul sempit, tepi di bawah simfisis. Ini di bawah simfisis. Ya, ke spina ischiadica. Ini. Jadi di sini ya. Jadi diameternya 11,5 cm. Terakhir ada pintu bawah panggul. Nah, jadi pintu bawah panggul ini membentang dari tuber ischiadica dengan dibatasi arcus pubis. Di mana tuber ischiadica itu di sini sampai ke arcus pubis. Sebelah sini. Jadi ini ya, pintu bawah panggul. Selanjutnya kita akan menjelaskan mekanisme persalinan. Sebelumnya, definisi mekanisme persalinan adalah sebuah proses bagaimana janin melewati jalan lahir atau pangkal panggul ibu sampai lahir ke dunia. Proses ini melibatkan gerakan-gerakan adaptasi janin terhadap bentuk panggul ibu. Jadi, secara umum, mekanisme persalinan normal atau presentasi belakang, kepala atau occiput meliputi ada 6 gerakan utama. Pertama, ada namanya ejectment atau masuknya kepala janin ke pintu atas panggul. Kedua, ada turunnya kepala janin ke jalan lahir. Ketiga, ada fleksi kepala. Keempat, ada rotasi dalam. Kelima, ada ekstensi kepala. Dan yang terakhir adalah rotasi luar. Oke. Pertama, saya akan menjelaskan masuknya kepala janin ke pintu atas panggul. Jadi, seperti yang kita ketahui, diameter terbesar kepala janin melewati pintu atas panggul. Jadi, teman-teman, pintu atas panggul itu yang ini. Nah, jadi pintu atas panggul itu umumnya terjadi pada akhir kehamilan atau awal persalinan. Kedua, turunnya kepala janin ke jalan lahir. Jadi ini kepala janinnya teman-teman ya. Kepala janin turun ke rongga panggul. Oke. Setelah turun, kenapa dia turun ke rongga panggul? Karena kontraksi atau dorongan ibu saat mengejan atau gaya gravitasi. Kedua adalah fleksi atau fleksi kepala. Ini kepala janin menunduk sehingga diameter kepala lebih kecil melewati jalan lahir. Nah, selanjutnya ada rotasi dalam. Nah, jadi di rotasi dalam ini
kepala janin berputar agar ubun-ubun kecil menghadap ke depan di bawah simfisis pubis. Jadi ini ubun-ubun kecil harus di bawah simfisis pubis. Teman-teman, oke, ini bertujuan untuk membantu menyesuaikan posisi kepala dengan bentuk panggul. Selanjutnya ada ekstensi kepala. Nah, setelah dia masuk, dia kepala berada di bawah simfisis, ubun-ubun kecil melewati bawah simfisis, ya seperti ini. Setelah itu kepala janin mendongkak, ya teman-teman, sehingga dahi, kepala, dagu lahir seperti ini. Selanjutnya ada rotasi luar. Nah, rotasi luar ini setelah kepala lahir, kepala berputar kembali ke posisi semula. Ya, bisa begini, dia akan menyesuaikan bagaimana bentuk awal sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, jadi mungkin akan mengikuti arah punggung janin. Nah, rotasi ini memudahkan bahu depan lahir diikuti bahu bidang dan seluruh tubuh bayi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi kepala bayi. Jadi kepala bayi terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tulang wajah, tulang tengkorak dengan suturak. Yang pertama di sini ada tulang wajah. Tulang wajah terdiri menjadi os orbita atau yang disebut dengan tulang dahi. Yang kedua ada os nasal atau yang disebut dengan tulang hidung. Yang ketiga ada os zigomatik atau yang bisa disebut dengan tulang pipi. Yang keempat ada os maxillaris yang disebut dengan tulang rahang atas, dan yang terakhir di sini ada mandibularis yang disebut dengan tulang rahang bawah. Bagian tengkorak bayi di sini ada beberapa bagian. Yang pertama di sini ada os frontal, os temporal, parietal, dan os occipital. Terus di sini juga ada ubun-ubun besar yang biasa disebut dengan bregmatica mayor. Di sini ubun-ubun kecil yang disebut dengan bregmatica minor. Selanjutnya kita ke bagian sutura kepala bayi. Di sini yang pertama ada sutura frontalis yang menghubungkan antara frontalis kanan dengan frontalis kiri. Terus yang kedua di sini ada sutura sagittalis yang menghubungkan antara parietal kanan dengan parietal kiri. Yang ketiga di sini ada sutura coronaria yang menghubungkan antara parietal dengan frontal. Yang terakhir di sini ada sutura lamboidea yang menghubungkan antara pari-occipital dengan parietal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diameter anatomi kepala bayi. Yang pertama di sini ada suboccipital bregmatica, di mana dari occipito sampai ke bregmatica ini kurang lebih diameternya itu 9,5 cm. Yang kedua ada suboccipital frontalis, dari sini sampai ke sini kurang lebih ukurannya itu 11 cm. Yang ketiga ada fronto occipitalis, diameternya kurang lebih 12 cm. Yang ketiga ada mento occipitalis. Kurang lebih ini dari mento sampai ke occipital ini kurang lebih diameternya itu 13,5 cm. Yang terakhir ada submento bregmatica, yang dimana diameternya ini kurang lebih 9,5 cm. Selanjutnya saya akan menjelaskan diameter lingkaran kepala bayi. Yang pertama ada circumferentia suboccipital bregmatica, yang dimana dari occipital sampai ke bregmatica ini seperti ini, ukurannya itu kurang lebih 32 cm. Yang kedua ada circumferentia fronto occipito, di mana ukurannya ini dari frontalis sampai ke occipito itu seperti ini, kurang lebih ini ukurannya ada 34 cm. Yang terakhir ada circumferentio mento occipito, di mana ukurannya itu dari mento sampai ke occipito itu kurang lebih ini 35 cm. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.